Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlia. Saya dari SMK SMTI Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang kalibrasi dan verifikasi buret. Selamat menonton. Oke, langsung masuk ke materi saja. Jadi, apa sih prinsip dari kalibrasi buret? Oh iya, prinsip dari kalibrasi buret itu adalah penetapan volume air yang dikeluarkan oleh buret berdasarkan massa yang dikeluarkan pada suhu tertentu. Apabila densitas airnya diketahui, maka volume terkoreksi dapat ditentukan. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk melakukan kalibrasi buret, tentunya kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Tentunya kita menggunakan buret 50 mili yang akan kita kalibrasi. Yang kedua, kita gunakan raja analitik. Kemudian yang ketiga, kita gunakan termometer. Yang keempat, beker glass. Dan kemudian yang kelima adalah kertas saring atau tisu. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah Aquades. Tahap selanjutnya adalah prosedur kerja atau cara kerja dari kalibrasi buret. Yang pertama, pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi yang bersih. Yang kedua, spesifikasi yang tertulis pada buret diamati, yang meliputi merek, kapasitas, kelas, suhu pengukuran, dan jenis alat ukur. Kemudian catat spesifikasi di dalam data pengamatan. Yang ketiga, timbang gelas kimia yang bersih dan kering. Kemudian catat sebagai bobot kosong atau A. Yang keempat, isilah buret dengan Aquades sampai tanda batas 0. Yang kelima, keluarkan Aquades sampai meniskus tepat pada angka 10 mili dan tampung dalam gelas ukur yang telah ditimbang tadi. Kemudian yang keenam, timbang gelas kimia yang berisi Aquades tersebut, lalu catat beratnya sebagai berat B. Yang kemudian prosedur nomor 7 yaitu ulangi prosedur nomor 5 dan 6 untuk volume 10, 20, 30, 40, dan 50 mili masing-masing sebanyak 2 kali pengulangan. Kemudian yang ke-8, ukur suhu Aquades menggunakan termometer dan kemudian tentukan densitas air berdasarkan tabel. Kemudian yang ke-9, hitung volume buret yang terukur dan tentukan penyimpangan atau koreksinya. Selanjutnya adalah data pengamatan. Yang pertama ada spesifikasi alat. Spesifikasi alat dilihat yang tertera pada buret. Spesifikasi alat meliputi nama alat seperti buret 50 mili, merek Iwaki, kapasitas 50 mili, toleransi plus minus 0,05, masuk ke dalam kelas A, jenis alat ukur X-LED, dan suhu pengukuran 20 derajat Celcius. Untuk data pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Dari data pengamatan yang diperoleh, maka dapat dihitung berat Aquades dengan menggunakan rumus B-A, di mana B merupakan berat Erlenmeyer ditambah Aquades, sedangkan A merupakan berat Erlenmeyer kosong. Pada volume 10 mili, didapatkan berat Aquades pertama sebesar 10,0344 gram. Pada berat kedua diperoleh berat 9,969 gram dan rata-ratanya dapat diperoleh dengan menjumlahkan kedua berat Aquades kemudian dibagi 2 sehingga diperoleh berat rata-rata berat Aquades sebesar 10,0017 gram. Kemudian dari suhu Aquades yang diperoleh yaitu 25,5 derajat Celcius apabila dibandingkan dengan tabel massa jenis air, maka akan didapatkan densitas Aquades sebesar 0,997914 gram per mililiter. Densitas ini berlaku pada semua volume yaitu volume 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili, dan juga 50 mili. Karena suhu Aquadesnya sama-sama 25,5 derajat Celcius. Kemudian untuk perhitungan pada volume 20 mili diperoleh berat Aquades yang pertama sebesar 19,8979 gram,
berat Aquades kedua sebesar 19,9044 gram, dan berat Aquades rata-rata sebesar 19,90115 gram. Untuk volume 30 mili diperoleh berat Aquades pertama sebesar 29,7854 gram, berat Aquades kedua sebesar 29,7916 gram, dan berat Aquades rata-rata sebesar 29,7885 gram. Kemudian untuk volume yang ke-40 diperoleh berat Aquades pertama sebesar 39,9374 gram, berat Aquades kedua sebesar 39,9457 gram, dan didapat berat Aquades rata-rata sebesar 39,94155 gram. Dan untuk volume yang terakhir yaitu volume 50 mili diperoleh berat Aquades pertama sebesar 49,7304 gram, berat Aquades kedua sebesar 49,7091 gram, dan berat Aquades rata-rata diperoleh sebesar 49,71975 gram. Setelah diperoleh massa rata-rata, maka dapat dihitung volume terukur dan penyimpangan tiap volume. Untuk volume terukur dapat dihitung dengan rumus massa per densitas. Untuk volume 10 mili diperoleh volume terukur sebesar 10,0226 mili, dan untuk penyimpangannya dihitung dengan rumus volume terukur dikurangi kapasitas alat. Untuk itu, pada volume 10 mili diperoleh penyimpangan sebesar 0,0226 ml. Kemudian untuk volume 20 mili diperoleh volume terukur sebesar 19,9427 ml, dan penyimpangan diperoleh sebesar minus 0,0573 ml. Kemudian pada volume 30 mili diperoleh volume terukur sebesar 29,8507 ml dengan penyimpangan sebesar minus 0,1493 ml. Kemudian untuk volume 40 ml diperoleh volume terukur sebesar 40,0250 ml dan diperoleh penyimpangannya sebesar 0,0250 ml. Kemudian untuk volume yang terakhir diperoleh volume terukur sebesar 49,8236 ml dan penyimpangannya diperoleh sebesar minus 0,1763 ml. Berdasarkan hasil penyimpangan yang diperoleh, maka kelima penyimpangan dijumlah kemudian dibagi 5, maka diperoleh rata-rata penyimpangan. Rata-rata penyimpangan yang diperoleh dari hasil kalibrasi bulat ini sebesar minus 0,06 ml. Tahap selanjutnya adalah pembahasan. Yuk kita bahas bersama. Di sini kita akan membahas tentang prinsip dasar kalibrasi bulat, yang kedua fungsi perlakuan, kemudian yang ketiga hasil perhitungan, dan yang keempat kita akan membahas tentang klasifikasi bulat yang telah kita kalibrasi. Yang pertama adalah prinsip dasar kalibrasi bulat. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, prinsip dasar dari kalibrasi bulat adalah pengukuran volume air yang diteruskan oleh bulat berdasarkan massa yang diteruskan atau dikeluarkan oleh bulat pada suhu tertentu. Kemudian, apabila densitas airnya diketahui, maka volume terkoreksinya dapat kita tentukan. Kemudian, yang kedua adalah fungsi perlakuan saat tahap-tahap proses pada kalibrasi bulat. Yang pertama, pada proses kalibrasi bulat, kita harus memastikan bahwa peralatan yang kita gunakan dalam kondisi bersih. Kenapa sih kita harus menggunakan peralatan yang bersih? Nah, benar sekali. Jadi kita harus menggunakan peralatan yang bersih supaya hasil ketelitian yang kita peroleh itu juga akurat. Dan tidak ada kontaminasi-kontaminasi dari kotoran atau debu lain yang dapat mempengaruhi pengukuran yang akan kita lakukan.
Kemudian yang kedua adalah kita harus mengamati spesifikasi yang tertulis pada buret, meliputi merek, kapasitas, toleransi, dan lain-lain. Kemudian dicatat di data pengamatan. Kenapa sih kita harus melakukan spesifikasi? Hal ini karena supaya kita memiliki catatan bahwa kita telah melakukan kalibrasi pada suatu buret tertentu. Kemudian yang ketiga, kita harus menimbang gelas kimia dalam keadaan bersih dan kering. Kenapa sih kita harus menimbang gelas kimia dalam keadaan yang bersih dan juga kering? Ya, benar sekali. Kalau dalam keadaan bersih, alasannya seperti yang nomor 1 tadi. Kalau kita harus memastikan peralatan yang kita gunakan dalam kondisi bersih, supaya hasil yang kita peroleh itu teliti. Kemudian, kalau kita harus menimbang gelas ukur dalam keadaan yang kering, itu karena apabila dalam suatu beker gelas itu terdapat air, maka nantinya massa yang kita peroleh pasti terdapat massa air juga yang ditimbang. Oleh karena itu, massa yang kita peroleh itu tidak hanya massa beker gelas kering saja, namun ada kontaminasi air yang kita timbang sehingga massanya tidak konstan. Kemudian, kenapa sih kita harus menempatkan saat pengukuran itu dengan meniskus dan pembacaan meniskus itu harus tepat? Karena pembacaan meniskus itu mempengaruhi ketelitian dari pengukuran suatu alat ukur. Oleh karena itu, kita harus tepat saat membaca meniskus. Saat melakukan kalibrasi buret harus dilakukan pengulangan. Hal ini karena supaya hasil yang diperoleh lebih akurat. Berdasarkan penyimpangan yang diperoleh yaitu minus 0,06 mili dan dibandingkan dengan faktor koreksi pada tabel toleransi volume alat ukur gelas, maka buret yang dikalibrasi termasuk ke dalam kelas A. Hal ini menunjukkan bahwa buret yang kita kalibrasi memiliki akurasi yang tinggi atau high grade. Tahap selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari kalibrasi buret, maka kita dapat menyimpulkan bahwa buret yang kita kalibrasi termasuk ke dalam buret kelas A atau buret yang mempunyai akurasi yang tinggi atau tingkat ketelitiannya tinggi. Oleh karena itu, faktor koreksinya lebih kecil. Buret ini dapat digunakan untuk mengukur volume yang lebih teliti dan nanti hasilnya akan lebih akurat. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.